Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Allah mengamalkan satu hadis baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Balighu anni walau ayah, sampaikan suatu kebaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Adapun pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud yang berisi tentang 3 hal atau amaliyah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh bahagianya orang yang dicintai oleh Allah, dan itulah kebahagiaan hakiki yang dapat dinikmati di dunia dan akhirat, bukan kebahagiaan semu yang hanya bisa dinikmati di dunia saja. Dan tidak ada kebahagiaan yang melebihi akan bahagianya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di suatu hari sahabat Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi terkait hal itu. Ayul amal ahabbu ilallahi ta'ala. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, amaliyah apa wahai Rasul yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawab Nabi, as-salatu ala waqtiha. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, as-salatu fi awwali waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya, atau istilah lain disiplin dalam melaksanakan sholat, tidak suka menunda-nunda, apalagi sampai lalai tidak melakukannya. Nauzubillahi min dzalik. Karena dalam Al-Quran jelas ditegaskan, fawailul lil musallin, celakalah atau neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Siapa itu? Yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholat mereka. Makanya hendaknya kita berhati-hati dalam melaksanakan sholat, terlebih kalau kita dapat melaksanakannya secara berjamaah, karena sholatul jamaah afdol min sholatil fardhi bi 27 darajah. Karena sholat berjamaah jauh lebih utama dibanding sholat yang dilakukan secara sendiri dengan 20 derajat perbandingan. Terus kemudian sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kembali kepada Nabi, "Summa ayyun?" Kemudian apalagi wahai Rasul? Jawab Nabi, yang kedua di antara amaliyah yang paling dicintai oleh Allah yaitu birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi itu juga termasuk amaliyah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya akan berbakti kepada kedua orang tua, sampai-sampai dalam hadis lain Nabi juga mengatakan ridallahu fi ridal walidain, bahwa ridha Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah juga terletak pada murkanya kedua orang tua. Makanya hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai kita membuat Allah murka dikarenakan murkanya kedua orang tua kita, dan membuat Allah tidak ridho dikarenakan tidak ridhonya kedua orang tua kita. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan dalam hadis lain Nabi pun juga pernah mengancam bagi orang yang berani menyakiti hati kedua orang tua, yang berani durhaka kepada kedua orang tua,
isnani yu'ajjiluhumullahu fid dunya. Dua hal yang azab atau siksanya enggak usah menunggu besok, di dunia akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Satu, al-baghi, zina, dan yang kedua uququl walidain, orang yang berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Makanya kita hendaknya berhati-hati, jangan sampai orang tua kita tersakiti dikarenakan sikap ataupun ucapan ataupun hal-hal yang lain dari apa yang kita lakukan. Terus sahabat Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya lagi kepada Rasulullah, "Summa ayyun?" Kemudian apalagi wahai Rasul? Jawab Nabi, yang ketiga amaliyah yang paling dicintai oleh Allah yaitu al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad atau berjuang di jalan Allah. Jihad gak harus membawa pedang untuk bertempur di medan perang, tapi makna dari jihad luas sekali. Bagi yang kaya bisa jihad dengan hartanya, dengan cara mensedekahkan, menginfakkan untuk kemaslahatan umat Islam, menginfakkan kepada lembaga-lembaga yang menjunjung tinggi nilai Islam, yang mengembangkan ajaran Islam, dan seterusnya. Bagi para pendakwah juga bisa jihad dengan lisannya, dengan menyampaikan mau'idhah hasanah, mengeluarkan kalam-kalam hikmah dari wawasan yang ia punya, dan seterusnya. Bagi jurnalis juga bisa berjihad dengan tulisannya, jihad bil qalam, jihad dengan pemikiran, dan seterusnya. Bagi sang pelajar, bagi santri juga bisa jihad dengan semangat belajar, menuntut ilmu, mencari ilmu, mengajarkan ilmu, dan seterusnya. Itu juga termasuk pada kategori jihad, karena al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Dengan ilmu hiduplah ini agama Islam, dan dengan ilmu akan menjadi kokoh suatu keimanan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhiran kafahuna qawli lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.